Pemirsa, adik Atta Halilintar, Sai Halilintar, tengah menjadi sorotan warganet usai batal berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON 21 di Aceh Sumut 2024. Awalnya ia harus mewakili Pemda Banten untuk ikut berlaga di cabang olahraga golf. Namun adik Atta Halilintar dan Thorik Halilintar itu gagal berlaga karena masalah administrasi yang tidak lengkap. Sai kurang berkas NPWP dan BPJS kurang lengkap dan baru disusulkan kemudian hari, namun waktunya sudah terlambat. Menanggapi kabar miring tersebut, kakak Sai, Thorik Halilintar, buka suara terkait batalnya Sai ikut di ajang PON tersebut. Yang kakak tahu? Yang jelas aku bangga banget sama dia. Udah 2 tahun latihan terus untuk golf ini, fokus. Dan menurutku setelah masuk kualifikasi pun di semua kualifikasinya dia nilai tertinggi, ranking tertinggi, dan aku bangga banget sama dia. Dan apapun yang terjadi dia akan selalu support Pekan Olahraga Nasional sampai akhir nanti. Kemarin juga di acara-acara Pekan Olahraga Nasional dia tetap meramaikan, dia tetap membesar hati, dan I'm very proud. Buntut dari peristiwa tersebut, nama Atta Halilintar dan Thorik pun disentil warganet lantaran Sai dituding tidak pernah membayar pajak akibat tidak memiliki NPWP sendiri. Sai merupakan YouTuber muda dan cukup dikenal di Indonesia. Pada usianya menginjak 22 tahun, Sai sudah memiliki 12 juta subscriber dengan penghasilan fantastis. Sebagai warga negara yang telah berpenghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak yang ditandai dengan memiliki NPWP. Dalam peraturan negara, kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan. Kabar Sai tak punya NPWP ini kemudian merembet kemana-mana setelah diungkap sebuah akun gosip Instagram @lambe_danu baru-baru ini. Warganet sontak mempertanyakan mengapa Sai Halilintar tak memiliki NPWP yang harusnya dimiliki seorang influencer dengan penghasilan ratusan juta lebih seperti dirinya. Publik jadi curiga dan menuding jika selama ini Sai tak pernah bayar pajak karena tidak ada NPWP. Kak Sai dong, Kak Thorik, mungkin gimana? Kenapa bisa tidak Sai masuk tetap PON? Udah punya tetap NPWP belum sih Bang? Udah. Ini cuma telat masukin administrasinya aja. Kenapa? Sementara itu dihujani beragam hujatan hingga fitnah, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang sudah mempolisikan sejumlah akun penyebar hoax tetap tampil mesra di depan kamera awak media. Kebersamaan pasangan pengantin baru itu seolah menjawab beragam tudingan netizen tentang kehidupan pribadinya. Perubahannya apa ya? Kamu nggak ada yang berubah sih, kamu selalu cantik. Tapi kamu mendengar kurang-kurang Thorik gemes setiap hari tuh gimana ya Alia ya? Enak dia. Seneng tapi kadang nggak hai gitu aja. Yang paling dirasakan yang berbeda setelah menjadi istri dan setelah menjadi suami? Teman terus, seneng banget. Lagi hari Minggu yang aku selalu tunggu, kita berdua doang seharian. Lantas benarkah pamer kebersamaan dan kemesraan merupakan cara Altor membalas hujatan netizen dan makin bikin baper sekaligus bikin panas haters yang selalu kepo dan ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka? Netizen seolah maha benar dengan segala komentar miring yang menyangkut kehidupan para selebriti. Tidak jarang komentar miring haters itu berakhir di ranah hukum. Namun ujung-ujungnya para selebriti yang selama ini dirugikan dengan berita fitnah dan hoax para haters akhirnya memberi maaf kepada haters yang membulinya. Kita terpaksa bersikap, ya mungkin kita cerita mungkin di luar kamera inilah. Jadi ada beberapa step yang udah diambil. Karena kalau kita cerita, karena kalau kita cerita udah banyak akun yang akhirnya memutuskan untuk menghilang, deactivate. Tapi kalau bisa udah menjatuhkan kehormatan istri aku harus bertindak. Ada beberapa poin sih yang akhirnya aku putuskan untuk mengambil sikap. Yang kebanyakan nih yang menyerang istri aku secara langsung. Ya tapi kamu pas itu di TikTok ada yang bilang kamu kena ADHD. Itu bener gak sih? Apalagi bilang mudah ke distract kalau buat saya lagi ngobrol. Gimana tuh Kak? Aku sih. Itu tidak ada. Gimana kalian? Sebenarnya kayaknya masalah mental itu bukan sesuatu yang dibicarakan dan dipublikasi. Karena jadi banyak kayak, orang yang belum teredukasi banget. yes. Jadi Tapi itu apapun semua orang punya pastinya. Jadi kayak Iya. not a big deal. Iya.
Seperti pada penayangan sebelumnya, Alia Mas Said melaporkan akun yang memfitnah dirinya dengan mengatakan Alia hamil lebih dulu sebelum menikah. Udah ketemu sama pelakunya? Insya Allah udah. Udah ada. Tapi akunya belum. Klarifikasi dong kalau nggak hamil. Aku masih ketawa-ketawa sama teman-teman aku kan, bridesmaid aku. Terus yang mengganggu adalah karena mereka udah sampai lihat aja nanti pagi mereka bikin bayinya lahir prematur. Itu sih udah kayak buset. Oh, jadi Gila, anak gue belum ada aja di dunia ini. oh jadi udah dikonsepin hamil duluan. Karena dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti. Semua kan udah ada peraturannya juga ya. Ya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati mau membuat berita pun, jadi harus ada fakta. Searah dengan kemesraan yang ditunjukkan Thorik dan Alia, pemandangan yang sama juga ditunjukkan Gilga Syahid dan Happy Asmara usai menikah. Ditemui tim Gospot di sebuah acara, Gilga Syahid mengaku kalau ia bersama Happy Asmara baru saja melakukan perjalanan honeymoon di Thailand. Pemilik nama lengkap Gilga Syahid Hardiansyah, kelahiran kota Madiun itu, mengungkap mengapa negara dengan sebutan gajah putih yang dipilih mereka untuk bulan madu. Seru banget sih Mas honeymoon, karena aku orangnya nggak pernah keluar rumah ya, nggak pernah jalan-jalan. Jadi ya istriku yang ngajarin aku buat jalan-jalan keluar rumah, ketemu sama orang-orang tuh. Aku nggak pernah keluar rumah. Pemilihan ke Thailand pun dari Happy ya? Iya, dari Happy semuanya. Aku cuma ngikut doang Mas. Selama mengunjungi negara merdeka itu, Gilga dan Happy mengunjungi tempat-tempat wisata ternama, termasuk pilihan untuk berlibur ke pantai yang menjadi kesukaan Happy Asmara. Pria dengan suara khas itu mengatakan memang Happy Asmara dan keluarga besarnya sangat menyukai pantai. Aduh, aku nggak tahu namanya Mas. Apa ya? Mungkin Bangkok dan lain-lain gitu-gitu sih. Aku lebih suka ke pantai karena pantai itu mungkin rata-rata sepi ya. Aku orangnya kan nggak suka keramaian sebenarnya Mas. Tapi kalau yang lebih suka pantai sebenarnya Happy. Soalnya sekeluarga dari istri itu suka pantai semuanya. Iya. Setelah keduanya menikah, Gilga akhirnya merasakan kebahagiaan pernikahan itu sendiri. Ia mengaku bahwa saat ini dirinya merasa bahagia karena ada Happy Asmara yang mengurusnya, baik dari makan hingga menyiapkan pakaian untuk dirinya. Kalau mengagetkan sih karena ternyata dia seperhatian itu ya orangnya. Walaupun kelihatannya dia bodo amat, tapi dia orangnya bener-bener perhatian banget sih. Ada, yang paling seru itu adalah ketika kita tidur, ada yang meluk, bangun tidur, baju semuanya udah disiapin. Itu sih yang seru ya, karena kita udah diurus lah sekarang. Lantas benarkah kendati jadwal manggung sangat padat, Gilga dan Happy tidak menunda punya momongan? Apalagi ibunda Gilga juga tengah menanti kelahiran cucu darinya. Namun untuk urusan anak, ia dan Happy Asmara menyerahkan sepenuhnya pada Sang Kuasa. Ya doanya katanya semoga cepet sih. Soalnya udah berharap banget pengen cepet menimang cucu dari anak yang paling disayang kayaknya. Nggak menunda ya? Enggak, insya Allah enggak. Intinya kalau memang udah diberi, kita siap gitu aja. Kita berharap yang terbaik aja. Silahkan hujat aku atau hujat istriku, monggo kalian punya pemikiran masing-masing, tapi jangan sampai menyentuh ke masa depan yang kalian tidak tahu sendiri. Gilga Syahid benar-benar merasakan kehidupan baru usai menikahi Happy Asmara. Yang jelas makin happy dilayani Happy sang istri. Wah, jadi pas banget ya. Semoga happy terus Gilga bersama Happy. Ditunggu kabar baiknya pejuang garis biru.
Alright, next, ketegangan mulai terasa jelang laga Timnas Indonesia melawan Australia. Simak after this break, tetap di Go Sport. Bingung ya, aku memilih salah satu. Australia jago-jago juga ya. Gua sih kayaknya Indonesia bisa menang. Bikin mental Australia down. Antara 1-0